Bot dalam analisa kajian budaya dan media adalah topik yang menarik dan relevan dalam melihat hubungannya dengan manusia saat ini. Bot Twitter, seperti I like menawarkan perspektif menarik tentang peran bot dalam produksi dan distribusi konten di media sosial. Pada pandangan pertama, I like mungkin terlihat seperti akun Twitter biasa yang mengisahkan lelucon secara berulang-ulang. Namun, I like sebenarnya adalah sebuah bot yang secara otomatis menghasilkan dan memposting cuitan dengan lelucon yang tercipta secara acak. Di balik bot ini, terdapat seorang pengembang perangkat lunak bernama Joel Mecho yang merancang bot tersebut untuk menghasilkan lelucon secara otomatis dan menghemat waktu manusia dalam pembuatan lelucon yang buruk. Bot seperti I like merupakan contoh nyata dari otomatisasi tenaga kerja dalam humor yang memungkinkan mesin untuk melakukannya sehingga manusia memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan berpikir lainnya. Konsep bot dalam kajian budaya dan media memiliki akar yang dalam sejarah tenaga kerja. Istilah bot pada awalnya adalah singkatan dari robot yang menunjukkan penggunaan tenaga kerja manusia pada zaman serfdom di Eropa Tengah. Bot dalam konteks komputasi telah mengalami perkembangan dari program otomatis yang meniru pemikiran dan pengambilan keputusan manusia menjadi entitas yang membantu dalam produksi media dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan konten digital. Bot dalam konteks analisa kajian budaya dan media tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial politik. Bot Twitter seperti I like dapat memicu perdebatan tentang peran bot dalam penggantian tenaga kerja manusia. Namun, pemahaman yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa bot sebenarnya memerlukan dukungan dan kerja keras dari sejumlah aktor manusia dan non-manusia. Bot seperti I like bergantung pada programmer, server, jaringan listrik, api warning, dan banyak entitas lainnya yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga bot tersebut tetap berfungsi. Bot tidak menghilangkan tenaga kerja manusia, tetapi lebih merupakan pemindah tenaga kerja yang memindahkan pekerjaan dari satu aktor ke aktor lainnya dalam jaringan produksi. Dalam kajian budaya dan media, bot bukan hanya objek tetapi juga bagian dari jaringan yang terdiri dari aktor manusia dan non-manusia. Bot Twitter seperti I like menghadirkan kompleksitas dalam peran mereka sebagai pemain dalam produksi dan distribusi konten. Sebagai peneliti, pendekatan teori jaringan aktor network teori, menjadi relevan dalam memahami hubungan antara bot dan manusia dalam konteks budaya produksi. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengikuti aktor dan menggambarkan asosiasi yang terbentuk daripada menganggap bot sebagai objek yang diberikan dalam struktur yang lebih besar. Dalam pendekatan teori jaringan aktor, bot Twitter seperti I like tidak hanya dianggap sebagai objek yang diberikan dalam struktur yang lebih besar, tetapi sebagai aktor yang terlibat dalam jaringan kompleks. Bot tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai entitas manusia dan non-manusia, seperti pengembang perangkat lunak, server, jaringan komunikasi, sumber daya digital, dan pengguna Twitter. Melalui perspektif ini, bot dapat dipandang sebagai agen aktif yang berpartisipasi dalam pembentukan budaya dan media. Mereka dapat memengaruhi pembentukan opini, pola interaksi, dan persepsi terhadap humor. Contohnya, bot seperti I like dapat mempengaruhi cara kita memahami dan merespons lelucon, serta berkontribusi pada pengembangan gaya komedi yang unik. Kita harus mengakui bahwa batas antara manusia dan teknologi semakin kabur dan saling terkait satu sama lain. Seperti yang dijelaskan oleh Haraway dalam teorinya tentang cyborg, manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi satu entitas yang saling terkait. Hal ini juga ditekankan oleh Latour dalam pendekatan teori jaringan aktor di mana ia menekankan bahwa manusia dan non-manusia, seperti teknologi, harus diperlakukan sama dalam analisis sosial. Teori jaringan aktor memungkinkan para peneliti untuk menggambarkan dan menghubungkan aktor-aktor dalam jaringan produksi media dengan memberikan kebebasan metodologis yang berat pada peneliti. Dalam pendekatan teori jaringan aktor, peneliti harus membiarkan aktor-aktor memberikan agensi mereka sendiri dan menceritakan kisah mereka sendiri.
Peneliti yang terampil dalam teori jaringan aktor tahu hubungan mana yang harus diperlihatkan dan mana yang harus dibiarkan terabaikan, dan menguji keahliannya dengan menulis deskripsi yang lebih atau kurang meyakinkan tergantung pada hubungan yang dipilih untuk dilacak antara aktor-aktor itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan teori jaringan aktor memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menghubungkan aktor-aktor dalam jaringan produksi media dengan cara yang tajam dan fleksibel. Penting juga untuk mengeksplorasi dampak sosial dan politik dari bot dalam kajian budaya dan media. Bot Twitter, seperti I like, dapat mempengaruhi persepsi dan pola pikir pengguna dengan memperkuat atau mengubah narasi tertentu. Hal ini membawa isu-isu tentang manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi, dan penggunaan bot untuk tujuan politik atau komersial. Pendekatan teori jaringan aktor digunakan dalam kajian budaya dan media untuk memahami bagaimana berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia, saling terkait dan berinteraksi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi media. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan peran aktor non-manusia, seperti teknologi dan perangkat lunak, dalam membentuk praktek-praktek budaya dan media. Pendekatan teori jaringan aktor juga menekankan pentingnya memperhatikan hubungan antara aktor-aktor tersebut dan bagaimana hubungan tersebut membentuk jaringan yang kompleks dan saling terkait. Dalam kajian budaya dan media, pendekatan teori jaringan aktor dapat digunakan untuk memahami bagaimana teknologi dan perangkat lunak mempengaruhi produksi media, bagaimana jaringan distribusi media terbentuk, dan bagaimana konsumen media berinteraksi dengan media. Dalam konteks yang lebih luas, bot dapat mencerminkan dinamika kekuasaan dalam produksi dan distribusi konten. Pertanyaan seputar kepemilikan, kendali, dan tanggung jawab terhadap bot dan karya yang dihasilkannya menjadi relevan. Siapa yang memiliki bot? Siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya? Bagaimana kontrol dan regulasi terhadap bot dapat diterapkan? Sebagai kesimpulan sementara, bot dalam analisa kajian budaya dan media menawarkan sudut pandang yang menarik tentang peran mereka dalam produksi dan distribusi konten di era digital. Pendekatan teori jaringan aktor memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas hubungan antara bot, manusia, dan entitas lainnya dalam jaringan produksi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang bot memungkinkan kita untuk menggali implikasi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya, serta merumuskan pertanyaan etis dan regulatif yang relevan.